Saudara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memvonis Harvey Muiz terdakwa kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah dengan hukuman 20 tahun penjara. Kasus korupsi timah yang melibatkan suami selebritas Sandra Dewi, Harvey Muiz, dan juga Crazy Rich Jakarta, Helena Lim, belum juga usai. Kamis kemarin Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis hukuman Harvey menjadi 20 tahun penjara. Sebelumnya Harvey divonis 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain vonis 20 tahun penjara, Harvey Muiz juga didenda 1 miliar rupiah dan mengganti kerugian negara sebesar 420 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Tidak hanya Harvey Muiz, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga memperberat vonis Crazy Rich Helena Lim menjadi 10 tahun penjara dari sebelumnya 5 tahun penjara. Helena Lim juga didenda 1 miliar rupiah dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 900 juta rupiah. Menyatakan terdakwa Helena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 900 miliar dengan memperhitungkan 900 juta, mohon maaf saya ralat, dengan memperhitungkan barang bukti yang telah disita pada tahap penyidikan. Vonis yang lebih ringan baik pada Harvey maupun Helena Lim sempat menjadi sorotan publik hingga Komisi Yudisial melakukan penyelidikan pada majelis hakim yang memutus perkara itu. Putusan banding sudah dijatuhkan, tetapi belum diketahui langkah hukum kedua terpidana itu. Akankah keduanya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung? Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk membahas tentang vonis banding para terpidana kasus korupsi timah baik Harvey Muiz dan Helena Lim, kita akan membahasnya dengan Profesor Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi Prof. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Prof. Suparji Ahmad. Pagi Mas. Ya, terima kasih Prof sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Mas. Prof, pagi. vonis ini merupakan ultra petita atau putusan yang sesuai dengan tuntutan jaksa atau lebih. Menurut Anda sesuai harapan untuk memenuhi keadilan hukum atau bagaimana? Halo? Halo Prof, bisa dengar suara saya Prof? Ya, dengar. Oke, saya ulangi pertanyaannya Prof. Halo? Prof, apakah bisa dengan jelas mendengar suara saya? Sekarang jelas. Sekarang. Oke, saya ulangi pertanyaannya Prof. Hmm. Oke, Prof, ini vonis ini merupakan ultra petita atau putusan yang sesuai dengan tuntutan jaksa atau lebih. Menurut Anda sudah sesuai harapankah untuk memenuhi keadilan hukum atau bagaimana? Ya, kan kalau kita bicara soal putusan ini memang melebihi dari tuntutan jaksa. Ya. Tapi kan kemudian hakim bisa mengadili ya, yang harapannya
tentunya menyuarakan rasa keadilan, salah satunya keadilan yang ada di dalam hukum dan keadilan dalam norma, dalam aturan, Ya. yang pada sisi yang lain juga keadilan yang mengemuka di publik yang ada di masyarakat kan gitu. Bagaimana kita ingat ya pada waktu pasca putusan ini itu kan Pak Presiden ini memberikan suatu perhatian Ya. yang sungguh-sungguh dan Ya. kemudian mendorong kejaksaan untuk mengajukan banding kan. Ya. Dan sepertinya itu ditangkap ya oleh hakim pengadilan tinggi yang bagaimana semangat dan komitmen gitu ya, semangat dan komitmen negara ini melalui Ya. presiden untuk bersikap tegas ya terhadap koruptor gitu. Ya. Tetapi pada sisi yang lain kan juga memerhatikan juga spirit untuk kemudian mengembalikan kerugian keuangan negara karena buktinya ada peningkatan hukuman uang penggantinya. Ya. Jadi itulah yang ada gitu yang kemudian apakah itu sesuai dengan suara masyarakat ya tentunya kan kita bisa menilai kan bahwa ada ada spirit, ada semangat ya untuk menimbulkan efek jera yang lebih, maka hukumannya seperti itu. Tetapi lagi-lagi ini kan mungkin saja masih ada proses untuk berikutnya apakah kemudian kasasi gitu ya. Oke, Prof, kalau kita melihat tadi Anda sudah menyinggung terkait dengan Presiden Prabowo. Menurut Anda ini ada Presiden Prabowo efekkah terkait dengan putusan di pengadilan tinggi ini? Ya menurut saya itu tidak bisa kemudian kita kategorikan presiden efek kan ya karena apa? Karena dalam proses penegakan hukum kan harus mendasarkan pada fakta dan alat bukti kan gitu. Dan apapun alasannya bahwa presiden ataupun siapapun ya tidak boleh melakukan intervensi dan kekuasaan kehakiman termasuk hakim harus bersifatnya independen, Ya. bersifat netral. Jadi menurut saya lebih dominan karena pertimbangan banding dari kejaksaan itu bisa meyakinkan kan gitu loh. Tapi pertanyaannya kan kemudian dari kejaksaan ini kan bandingnya tentunya kan sama dengan tuntutannya, tetapi kemudian melebihi dari tuntutannya. Nah itulah kemudian hakim berusaha menggali sendiri tentang kemudian mendapatkan kebenaran dan keadilan yang pada pertanyaan berikutnya apakah yang digali salah satunya adalah pernyataan, statement presiden, tentunya itu tidak bisa diabaikan. Tetapi kemudian kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sepenuhnya pengaruh dari presiden karena faktor utamanya adalah bahwa hakim harus independen. Gitu. Oke, ada kritik yang mengatakan bahwa putusan kemarin ini tidak mempertimbangkan rasio legisnya atau asas hukumnya, lebih ke rasio populis. Menurut Anda seperti itu atau bagaimana? Ya, saya kira pandangan dan pendapat itu adalah sah-sah saja ya, karena memang pada kenyataannya seperti itulah ya, bahwa rasio legisnya ya pada umumnya kan mestinya ya kalau putusan itu sesuai dengan tuntutan lah ya, atau tidak melebihi dari tuntutan. Rasio legis pada umumnya itu, meskipun juga dimungkinkan untuk bisa melebihi dari tuntutan. Nah, pada sisi yang lain juga faktanya memang ada dorongan yang kuat dari publik ya untuk kemudian memberikan hukuman yang berat yang mestinya itu tidak mempengaruhi secara signifikan. Tapi lagi-lagi bahwa apapun ya yang diputuskan oleh hakim kita harus menempatkan sesuai dengan asas hukum, res judicatoir, keputusan hakim adalah harus dianggap benar selama belum dikoreksi oleh instansi putusan di atasnya atau misalnya melalui kasasi. Jadi tetap harus dikalkulasi sebagai satu yang benar gitu loh ya. Oke, Prof, kalau melihat 13,5 tahun bertambah di Pengadilan Tinggi Jakarta, menurut Anda apakah mungkin kuasa hukum dari pihak Harvey Muiz akan mengajukan kasasi? Lebih baiknya mengajukan atau tidak kalau pendapatnya, Prof? Menurut saya akan mengajukan gitu loh. Karena apa? Karena ya memang tidak sesuai dengan keyakinan keadilan bagi terdakwa, bagi penasihat hukum gitu ya. Tetapi mungkin saja ada kekhawatiran juga, jangan-jangan nanti nambah gitu loh. Ya. Jangan nambah di kasasi. Tetapi menurut saya tidak perlu berasumsi nambah gitu. Tetapi yang terpenting kalau punya alasan, punya argumentasi yang kuat kan, pasti di tingkat kasasi akan bisa melakukan apakah ada kesalahan penerapan hukum, kesalahan penilaian alat bukti, kesalahan dalam menilai fakta persidangan dan lain sebagainya. Jadi masih ada instrumen untuk kemudian mengajukan ya upaya hukum melalui mekanisme hukum biasa yaitu adalah kasasi gitu ya. Oke. Terima kasih Profesor Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, dan kita ikuti terus perkembangan dari kasus Harvey Muiz ini. Sekali lagi terima kasih Prof, sehat selalu.